Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba cek update status penetapan NIP-nya dari BKN nasional ya. Sekarang tertanggal 3 Maret. Ini bertepatan dengan tanggal merah ya. Oke, langsung aja di sini kita buka lagi linknya. Nah, jadi teman-teman juga bisa cek langsung di sini. Kita buka linknya. Oke, ini tadi saya sudah buka ya. Terus dari file ini, karena saya pengen tahu udah berapa aja yang ditetapin dan wilayah mana aja yang udah beres, akhirnya saya download dengan mode Excel dan sudah saya olah datanya. Di sini saya tambahkan kolom untuk yang belum ditetapkan dari semua CPNS, P3K guru tahap 1, tahap 2 dan juga P3K non guru di sini. Ya. Terus saya kasih tanda bagi yang statusnya udah beres, saya beri warna hijau. Oke, langsung aja. Di video sebelumnya kita udah cek, sekarang kita mau cek berapa yang sudah ditetapkan. Oke. Di sini ini yang CPNS ya. Di sini udah kelihatan banyak. Ya nggak banyak sih, masih sedikit yang hijau. Langsung aja kita ke totalnya, karena tadi udah saya olah juga. Oke, kita ke bawah scroll. Nah, ini ya, jumlah daerah yang sudah ditetapkan NIP-nya ada 54. Jadi untuk teman-teman formasi seleksi CPNS, dari total ini ya, dari total 491 wilayah formasi atau instansi yang sudah ditetapkan masih 54 instansi saja. Selebihnya masih belum. Waduh, masih banyak juga ya. Jadi ya bagi teman-teman yang di instansi yang belum beres ya, mau tidak mau mundur sih kayaknya penyerahan SK-nya, nggak bisa sesuai harapan 1 Maret ya. Ini siapa aja yang udah selesai, ini bisa dicek ya. Ini sudah saya tandai yang hijau-hijau. Nah, ini yang pertama, nggak saya bacain ya, saya lihat aja. Nanti teman-teman kalau pengen lihat detailnya bisa di download sendiri. Ada Kementerian Luar Negeri yang udah hijau. Terus ini Sekretariat Jenderal. Ini tadi saya bikinnya begini ya, saya yang udah ngisi daerah H, NIP yang udah ditetapkan, terus saya pakai hitungan ini dikurangi ini, hasilnya ini ya. Jadi yang 0 berarti yang belum ditetapkan nggak ada, artinya udah beres semua. Teman-teman kalau pengen ngolah sendiri juga monggo. Nah, ini yang udah hijau-hijau. Nah, kayak ini udah hijau juga, BNN dan lain sebagainya. Intinya di sini, aduh, masih sedikit banget. Masih 54. Kalau yang P3K guru tahap 1 ada berapa? Kita coba cek. P3K ini juga nggak begitu banyak yang hijau. Kita langsung scroll ke bawah ke totalnya. Saya coba lihat, aku lihat daerahku. Saya dari Jombang, teman-teman. Waduh, masih 7. Yang sabar ya guys, untuk teman-teman se-kabupaten. Kita scroll ke bawah. Jadi untuk P3K guru tahap 1 yang sudah ditetapkan NIP-nya masih 69 instansi dari 506 instansi. Waduh, masih sangat sedikit ya. Harap bersabar. Berikutnya P3K guru tahap 2. Ini malah sedikit banget, karena tahap 2 ya. Oke, kita cek langsung totalnya. Ini yang sudah, kalau tadi 69, yang tahap 2 masih 9 aja. Wah, masih 9 dari 504 instansi. Harus bersabar. Lanjut yang sheet terakhir, yaitu P3K non guru. Kalau ini hampir lumayan banyak sih. Loh ya, hampir banyak yang hijau-hijau. Dan yang sudah ditetapkan ada 179. Alhamdulillah, dari 200
Lumayan banyak untuk yang P3K non guru ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jadi ada yang tanya nih teman-teman, eh, apakah untuk teman-teman yang sudah beres instansinya, yang udah beres penetapannya ini, bisa menerima SK lebih dulu, ataukah nunggu data BK ini semuanya beres? Jawabannya adalah bisa lebih dulu. Jadi sepengetahuan saya dan sesuai dengan pengalaman saya dulu juga, jadi untuk instansi yang udah selesai seperti ini ya, seperti Kementerian Koordinator Pendayagunaan, Kementerian Luar Negeri yang sudah ditetapkan NIP-nya misalnya, ini luar negeri ini nggak buka formasi ya di sini karena lulus 32 kok gini ya datanya ya. Terus enggak tahu lah. Pokoknya gini ya, pokoknya yang udah beres semua ini kayak ini Sekretariat Jenderal DPR RI, kemudian Badan Pemeriksaan dan lain sebagainya di sini. Kalau udah beres penetapan NIP-nya untuk para pelamarnya, maka NIP itu akan diserahkan ke instansi yang bersangkutan, dan instansi yang bersangkutan baik itu kementerian ataupun Pemkab, Pemkot ya, atau Pemprov, dia dipersilakan untuk mendistribusikan NIP tersebut dalam sebuah SK, dan SK-nya bisa dibagikan. Karena di tahun saya dulu ketika penerimaan CPNS di tahun saya di BKN Kantrek 2 Surabaya, jadi di situ kita ketika di hasil penetapan NIP, kota Jombang udah beres, tapi masih banyak kota, masih banyak wilayah dan kementerian yang belum beres. Nah, karena Jombang udah beres, udah 100% sudah dapat NIP semuanya, ya kita akhirnya penyerahan SK bisa dimulai tanpa menunggu yang lain, gitu ya. Makanya TMT saya dengan teman saya yang dari Lamongan, dari Sampang, kita seleksi CPNS-nya sama di tahun yang sama, tetapi TMT kita beda. Apalagi TMT PNS, waduh itu juga bakal beda-beda, karena yang menentukan kita nanti bisa jadi PNS ya kita selesai prajab latsar, kemudian kita sudah selesai pemberkasan, dan beda-beda. Saya termasuk cepat di teman-teman Jombang, 1 tahun langsung kita jadi PNS. Teman saya di Lamongan sampai sekarang masih belum selesai latsarnya dan juga masih belum pemberkasan. Bahkan ada angkatan atas saya yang dia sampai saat ini masih belum panggilan latsar. Jadi sudah 2 tahun lebih. Nah itu intinya sesuai dengan kesiapan daerah atau instansi masing-masing. Kalau instansi masing-masing sudah siap seperti ini ya, misalnya yang P3K guru tahap 2 daerah Kabupaten Polewali Mandar ini udah selesai, udah siap NIP-nya, udah diserahkan ke pihak instansi dari BKN, diserahkan ke Pemkab Polewali, ya langsung mereka untuk BKD-nya sudah bisa mengolah dan akhirnya bisa mendistribusikan dalam bentuk SK. Nah kemudian baru diserahkan ke para peserta. Tentunya nggak usah nunggu yang lain karena kan memang instansinya udah beda-beda. Nah sekarang pertanyaannya, karena kita masih di masa pandemi ya, apalagi masih ada Omikron, sesuatu yang baru yang secara grafik juga mulai menaik untuk kasusnya ya. Apakah mungkin kalau ada seperti ini SK akan diserahkan secara online? Nah, ada yang tanya apa mungkin SK diserahkan secara online gitu? Jawabannya adalah nggak mungkin kalau bagi saya ya, karena SK nggak mungkin dikirim via pos, via online. Jadi dia adalah berkas fisik yang harus diterima secara langsung. Karena apa? Karena SK ini sifatnya sangat sakral, teman-teman. Sangat penting, berkas negara. Jadi kalau dikirim via pos nanti khawatirnya tidak sampai di tangan si penerima. Jadi khawatirnya nanti di tengah jalan rusak atau lecet atau salah penerima, kan ya bahaya ya, karena ini kan berkas negara yang fungsinya sangat wow sekali. Salah satunya kalau kita sekolahin kalau kita taruh di bank, kita bisa dapat nominal pinjaman ya ratusan juta. Jadi sangat penting, jadi pasti ya diserahkan secara langsung. Nanti perihal kita masih di suasana pandemi pasti akan diatur oleh BKD-nya atau instansinya, akan diatur sedemikian rupa. Mungkin bisa pakai sistem progres yang ketat, bisa pakai sistem drive-thru mungkin, dan lain sebagainya. Intinya itu ya teman-teman hasilnya.
Jadi ini hasilnya yang sabar karena masih panjang. Untuk CPNS P3K yang sabar karena penetapannya masih belum menunjukkan 50% dari semua yang mengajukan ya secara total. Kayak ini CPNS masih 54 dari 491, P3K guru masih 69 dari 506. Kemudian P3K guru tahap 2 ini masih 9 dari 504. P3K non guru 179 instansi dari 225 instansi. Yang lainnya harap bersabar. Yang udah beres, silakan barangkali yang nonton di sini dan merasa daerahnya sudah hijau, sudah selesai semuanya dan sudah mendapatkan undangan dari instansi untuk menerima SK, coret-coret di deskripsi. Maksudnya coret-coret di kolom komentar, kasih tahu kita ya. Kasih informasi kalau kalian sudah mendapatkan undangan. Kasih kabar baik buat teman-teman yang lain biar semakin semangat menanti SK-nya ya. Untuk yang lain harap bersabar, insya Allah SK pasti akan turun pada waktu yang tepat. Oke, terima kasih. Itu hasil laporan dari saya terkait penetapan NIP di tanggal 3 Maret. Jadi itulah hasilnya. Harap bersabar untuk semuanya. Dan kita coba lagi di video berikutnya dengan pembahasan yang lain. Kalau ada komentar silakan tulis saja di kolom komen. Nanti kalau bisa saya balas langsung saya balas. Kalau butuh saya bahas dari video ya nanti akan saya bahas. Thank you. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.